Apakah Anda masih berpikir bahwa mendapatkan panen tomat yang melimpah dan apel yang manis membutuhkan kerja keras yang membuat punggung sakit setiap hari? Bagaimana jika saya mengatakan bahwa rahasia terbesar untuk melipat gandakan panen Anda, sambil melakukan sesedikit mungkin pekerjaan fisik sebenarnya tersembunyi di dalam sebuah bunga yang cantik? Bersiaplah, karena hari ini kita akan memutarbalikkan semua aturan berkebun tradisional. Jika Anda ingin menanam lebih banyak sayuran dan buah, Anda harus berhenti hanya menanam sayuran. Memperkenalkan strategi rahasia tukang kebun malas. Tanamlah umbi-umbi bunga spesifik ini di bulan April dan Mei. Lalu nikmati taman yang mekar cerah sekaligus panen yang berlipat ganda. Saya berjanji, pada akhir video ini, Anda akan menyadari bahwa bunga-bunga ini bukanlah sekadar hiasan pekarangan biasa, melainkan pasukan pengawal dan pekerja kebun pribadi Anda yang bertopeng keindahan. Namun, ada satu mitos besar tentang penyiapan tanah yang harus kita patahkan terlebih dahulu, dan itu akan mengubah cara Anda memandang tanah selamanya. Mari kita mundur sejenak dan melihat bagaimana alam liar bekerja. Di hutan atau padang rumput alami, Anda tidak akan pernah melihat petak-petak tanah yang dipisahkan secara rapi antara tanaman penghasil buah dan bunga liar. Alam selalu mencampurnya menjadi satu ekosistem yang saling mendukung. Bunga umbi musim semi adalah baterai botani ciptaan alam. Mereka menyimpan semua energi, nutrisi, dan kekuatan yang mereka butuhkan di dalam bungkusan umbinya selama musim dingin yang panjang. Saat kehangatan bulan April tiba, baterai hidup ini meledak menjadi pertumbuhan yang cepat. Bagi kita yang ingin mendapatkan hasil panen sayur dan buah yang maksimal, tanpa perlu menghabiskan berjam-jam mencabuti rumput atau menyemprot hama, umbi-umbi ini adalah alat bantu yang sempurna. Mereka bangun lebih awal untuk menyiapkan tanah, memanggil serangga yang bermanfaat dari kejauhan, dan mendirikan pertahanan udara biologis tepat sebelum tanaman sayuran musim panas Anda yang rapuh dipindahkan ke bedengan. Mari kita mulai dengan senjata rahasia pertama yang harus Anda tanam di bulan April atau Mei, yaitu alium atau bawang hias. Mungkin Anda berpikir, untuk apa menanam bawang yang tidak bisa dimakan di dekat bedengan tomat saya? Jawabannya ada pada zat kimia alami yang menakjubkan. Alium melepaskan senyawa belerang ke udara dan tanah di sekitarnya. Bagi hidung manusia, bunganya yang berbentuk bola ungu raksasa tidak berbau menyengat, tetapi bagi hama perusak seperti lalat wortel, kutu daun, dan ngengat kubis, aroma ini sangat membingungkan. Ini seperti memasang medan gaya tak terlihat atau sinyal pengacak di sekitar sayuran berharga Anda. Hama-hama ini mengandalkan penciuman untuk menemukan tanaman inang mereka. Ketika Anda menanam umbi alium di antara barisan sayuran, hama akan terbang melewatinya karena mereka tidak dapat mencium bau makanan mereka yang sebenarnya. Selain itu, bola-bola ungu yang mekar cerah ini bertindak sebagai magnet bagi lebah dan penyerbuk lainnya, menarik mereka tepat ke area di mana tanaman sayur Anda membutuhkan bantuan penyerbukan. Pendekatan ini murni berkebun pintar, membiarkan alam melakukan pekerjaan perlindungan hama, sementara Anda bersantai menikmati keindahan bunganya. Sekarang, mari kita bahas cara menanam umbi alium ini tanpa membuat punggung Anda sakit akibat menggali terlalu dalam. Mitos terbesar dalam berkebun adalah Anda harus membalik tanah dan membuat lubang yang sempurna. Sebagai tukang kebun yang malas namun cerdas, kita menggunakan metode tanpa gali. Di bulan April, saat tanah mulai menghangat, cukup letakkan umbi alium di atas permukaan tanah di sela-sela tanaman sayur Anda. Pastikan ujung yang runcing menghadap ke atas. Kemudian, tumpuk kompos matang atau campuran tanah daun di atasnya, setinggi kira-kira 10 hingga 15 cm. Terakhir, tutup dengan lapisan mulsa jerami.
Hujan musim semi di bulan April dan Mei akan dengan perlahan menyapu nutrisi dari kompos langsung ke zona akar umbi yang baru bangun tersebut. Akar akan tumbuh menembus tanah tanpa Anda perlu menggunakan sekop sama sekali. Metode tumpuk dan lupakan ini tidak hanya menghemat energi fisik Anda yang sangat berharga, tetapi juga menjaga struktur alami tanah, membiarkan cacing dan mikroorganisme tanah bekerja menggemburkan tanah untuk Anda. Tanaman umbi kedua yang wajib Anda pertimbangkan adalah gladiol. Sering disebut sebagai lili pedang karena bentuk daunnya yang tegak dan tajam. Gladiol membawa elemen vertikal yang sangat penting ke dalam ekosistem kebun sayur dan buah Anda. Mengapa kita membutuhkan tanaman yang menjulang tinggi? Jawabannya adalah untuk menciptakan jalan raya udara bagi para serangga penyerbuk. Pohon buah Anda, seperti apel, pir, atau ceri, seringkali memiliki bunga yang berada jauh tinggi di atas tanah. Gladiol yang mekar dengan warna-warna cerah bertindak sebagai menara suar visual bagi lebah yang terbang tinggi. Ketika lebah-lebah ini turun untuk menikmati nektar dari bunga gladiol yang tersusun rapi di batangnya, mereka secara alami akan menyadari keberadaan bunga sayuran dan pohon buah di sekitarnya. Menanam gladiol di dekat batas kebun atau di dekat pangkal pohon buah ibarat memasang papan reklame neon yang berbunyi, "Makanan lezat ada di sini." Semakin banyak lebah yang mampir ke kebun Anda, semakin tinggi persentase bunga tomat, labu, dan apel yang akan berubah menjadi buah yang lebat dan besar. Rahasia sesungguhnya dari gladiol untuk tukang kebun cerdas bukanlah pada bunganya, melainkan pada waktu penanamannya. Jika Anda menanam semua umbi gladiol secara bersamaan di awal bulan April, Anda hanya akan mendapatkan satu periode mekar yang spektakuler dan kemudian selesai. Namun, kita menginginkan kehadiran penyerbuk yang stabil sepanjang musim panas. Trik malasnya adalah penanaman bertahap. Mulailah menanam sekelompok kecil umbi pada pertengahan bulan April. Kemudian, tunggu 2 minggu dan tanam kelompok umbi berikutnya di tempat lain di sekitar bedengan. Lakukan ini terus-menerus hingga akhir bulan Mei. Dengan metode ini, Anda menciptakan rantai makanan yang berkelanjutan bagi lebah. Saat satu kelompok gladiol selesai mekar, kelompok berikutnya baru saja mulai membuka kelopaknya. Ini memastikan bahwa kapanpun tanaman sayuran seperti mentimun atau kacang panjang Anda mulai berbunga, akan selalu ada lebah yang siaga di area tersebut karena mereka sudah terbiasa datang ke kebun Anda setiap hari untuk mencari nektar gladiol. Anda pada dasarnya melatih alam untuk bekerja sesuai dengan jadwal panen Anda. Bunga umbi ketiga yang sangat mengubah permainan di kebun sayur adalah bunga lili, khususnya jenis lili Asiatik dan lili Oriental. Banyak orang hanya memikirkan bunga lili sebagai tanaman hias untuk diletakkan di vas ruang tamu. Padahal, aroma bunga lili Oriental yang sangat kuat dan manis memiliki fungsi ganda yang luar biasa di luar ruangan. Sama seperti alium, aroma lili yang pekat bertindak sebagai tabir asap penciuman yang sangat efektif melawan serangga yang merusak tanaman sayuran. Saat angin musim panas bertiup, aroma lili akan menyelimuti bedengan sayuran hijau Anda. Kupu-kupu putih kubis yang sedang mencari tempat untuk bertelur akan kebingungan oleh aroma bunga lili yang kuat ini, sehingga mereka akan terbang melewati tanaman brokoli dan kubis Anda. Ini adalah metode perlindungan organik tingkat tinggi yang sama sekali tidak memerlukan penyemprotan bahan kimia atau pestisida berbau busuk. Anda hanya perlu menanamnya sekali di musim semi dan membiarkan aroma alaminya menjadi perisai pertahanan udara bagi panen sayuran Anda yang berharga. Menanam umbi bunga lili di bulan Mei memberikan keuntungan luar biasa bagi Anda yang membenci pekerjaan menyiram tanaman setiap hari. Lili menyukai sinar matahari penuh di bagian bunga dan daunnya, tetapi mereka menuntut agar akar dan umbi mereka tetap dalam keadaan sejuk dan lembab.
Disinilah pendekatan malas kita menjadi sangat brilian. Tanamlah umbi lili di antara semak buah beri Anda atau di belakang barisan tanaman melon yang merambat. Tanaman melon atau stroberi akan bertindak sebagai mulsa hidup. Daun-daun lebar dari tanaman sayuran ini akan menutupi tanah di atas umbi lili, melindunginya dari panas matahari langsung dan mencegah penguapan air. Sebagai gantinya, akar lili yang tumbuh dalam akan membantu memecah tanah padat di bawahnya, menciptakan saluran udara yang menguntungkan bagi akar tanaman sayuran Anda. Simbiosis ini berarti Anda tidak perlu terus-menerus mengayunkan selang air untuk menjaga kelembaban tanah. Keduanya saling melindungi. Anda menghemat air, menghemat waktu penyiraman, dan mendapatkan harmoni sempurna antara tanaman hias dan tanaman penghasil makanan. Tanaman keempat mungkin secara teknis adalah umbi akar, tetapi dahlia selalu ditanam bersamaan dengan umbi musim semi lainnya pada bulan April dan Mei. Jadi kita akan memasukkannya ke dalam strategi ini. Dahlia menawarkan solusi cerdas untuk masalah berkebun yang paling menyebalkan, yaitu mencabut gulma. Gulma mencuri nutrisi dan air dari tanaman tomat dan paprika Anda. Daripada Anda menghabiskan akhir pekan dengan berlutut dan mencabuti rumput liar hingga punggung Anda sakit, manfaatkan dahlia. Tanaman dahlia tumbuh dengan sangat cepat setelah ditanam di bulan Mei dan mengembangkan kanopi daun yang sangat rimbun dan lebat. Jika Anda menanam beberapa dahlia di area yang sering ditumbuhi gulma di sekitar batas bedengan sayur, daun dahlia yang besar akan bertindak sebagai payung raksasa. Payung alami ini akan menghalangi sinar matahari mencapai tanah di bawahnya. Tanpa sinar matahari, benih gulma yang bersembunyi di dalam tanah tidak akan pernah bisa berkecambah. Anda secara efektif mematikan gulma sebelum mereka sempat tumbuh, hanya dengan memanfaatkan bayangan dari tanaman yang menghasilkan bunga menakjubkan. Tentu saja, dahlia dengan pertumbuhannya yang masif membutuhkan asupan air yang cukup, yang sepertinya bertentangan dengan prinsip berkebun tanpa lelah kita. Tapi tunggu dulu, rahasianya ada pada persiapan di bulan Mei. Saat Anda menanam umbi dahlia, terapkan metode penyiraman pasif kuno yang sangat efektif, yaitu menggunakan pot tanah liat yang tidak diglasir atau sering disebut sistem olla. Kubur pot tanah liat kosong di samping umbi dahlia, biarkan bagian leher pot sejajar dengan permukaan tanah. Isi pot ini dengan air seminggu sekali lalu tutup. Tanah liat yang berpori akan merembeskan air secara perlahan langsung ke akar dahlia dan tanaman sayuran di sekitarnya hanya saat tanah mulai mengering. Akar dahlia dan tomat Anda akan membungkus pot ini dan minum sesuai kebutuhan mereka. Tidak ada lagi penyiraman di permukaan tanah yang hanya mendorong pertumbuhan gulma kaleng atau membuang air karena penguapan. Dengan satu pot tanah liat sederhana, Anda telah menciptakan sistem irigasi tetes otomatis tanpa listrik, tanpa pipa rumit, dan tentunya tanpa kerja keras. Bunga kelima yang membawa keajaiban ke dalam kebun sayur Anda adalah frisia. Umbi kecil yang ditanam pada bulan April ini mungkin tampak rapuh dan mungil, tetapi jangan tertipu oleh ukurannya. Frisia adalah pahlawan super yang menyamar dalam urusan pengendalian hama biologis. Bunga fresia memancarkan aroma manis bercampur jeruk yang sangat disukai oleh sejenis serangga pemangsa yang disebut lalat bunga atau lalat syrphid. Lalat ini terlihat seperti lebah kecil, tetapi mereka tidak menyengat. Sebaliknya, lalat bunga dewasa akan menghisap nektar frisia dan kemudian meletakkan telur-telur mereka tepat di tengah koloni kutu daun yang sedang menyerang tanaman kacang atau bayam Anda. Ketika telur lalat bunga menetas, larva yang muncul adalah mesin pemakan kutu daun yang rakus. Satu larva kecil dapat melahap ratusan kutu daun dalam beberapa hari saja.
Dengan menanam frisia di pinggiran bedengan sayuran, Anda sebenarnya sedang membangun pangkalan militer yang menarik dan mengundang pasukan tentara bayaran serangga untuk melindungi panen Anda dari serangan kutu daun tanpa henti. Keunggulan lain dari frisia bagi tukang kebun cerdas adalah toleransinya terhadap naungan parsial. Sebagian besar umbi musim semi menuntut sinar matahari penuh, yang bisa jadi sulit ditemukan jika pekarangan Anda dipenuhi dengan semak buah seperti blueberry atau raspberry. Disinilah frisia bersinar. Letakkan umbi frisia tepat di bawah kanopi semak buah Anda pada awal bulan Mei. Mereka akan tumbuh subur di bawah cahaya matahari yang tersaring daun semak. Dengan memanfaatkan ruang kosong di bawah semak buah, Anda memaksimalkan setiap jengkal tanah di kebun Anda untuk produktivitas. Akar frisia sangat dangkal, sehingga mereka tidak akan pernah bersaing dengan akar semak buah yang tumbuh lebih dalam untuk memperebutkan nutrisi utama atau air. Justru, saat frisia mekar di pertengahan musim panas, mereka akan memanggil serangga penyerbuk ke bagian bawah semak, memastikan bahwa bahkan bunga buah beri yang tersembunyi di bagian paling gelap pun akan dibuahi dengan sempurna untuk menghasilkan buah yang manis dan besar. Mari kita beralih ke tanaman yang akan mengubah struktur mikroiklim di kebun Anda, yaitu kana atau bunga tasbih. Umbi akar cana ditanam setelah bahaya cuaca dingin benar-benar berlalu di akhir bulan April atau Mei. Kana menghasilkan daun tropis raksasa yang bisa tumbuh lebih tinggi dari manusia. Banyak tukang kebun pemula tidak menyadari betapa merusaknya angin bagi tanaman sayuran. Angin kencang dapat mematahkan batang tanaman cabai, merontokkan bunga terong sebelum menjadi buah, dan mengeringkan daun sayuran lebih cepat daripada panas matahari. Disinilah cana masuk sebagai dinding pertahanan yang malas. Tanamlah sebaris umbi kana di sisi kebun yang sering terkena hembusan angin kencang. Dalam beberapa minggu, cana akan membentuk pagar hidup yang tebal. Pagar alami ini akan menyaring dan memecah kekuatan angin, menciptakan zona tenang yang damai di belakangnya tempat sayuran rentan Anda bisa tumbuh tanpa stres. Sayuran yang bebas stres angin akan memfokuskan seluruh energinya untuk memproduksi buah yang lebat, bukan untuk sekadar bertahan hidup dari gempuran badai. Fungsi sekunder dari kana yang sangat disukai oleh para petani sayur organik adalah kemampuannya menghasilkan biomasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada akhir siklus tumbuhnya, kana meninggalkan setumpuk besar daun dan batang hijau yang tebal. Sebagai penganut prinsip kebun, tanpa kerja keras, kita tidak membuang daun-daun ini ke tempat sampah. Saat musim berganti, cukup potong batang cana ini dan rebahkan langsung di atas bedengan sayur yang sudah kosong. Ini disebut metode potong dan jatuhkan. Daun cana yang besar ini akan bertindak sebagai selimut musim dingin alami untuk tanah Anda, melindunginya dari erosi hujan yang deras. Seiring waktu, daun-daun raksasa ini akan membusuk secara perlahan, diurai oleh cacing tanah dan jamur pelapuk. Proses ini mengubah daun cana menjadi humus hitam yang sangat kaya nutrisi dan gratis. Tepat di tempat Anda akan menanam tomat pada musim semi berikutnya. Anda pada dasarnya menanam pupuk kompos Anda sendiri langsung di tempatnya, mengeliminasi kebutuhan untuk membeli dan mengangkut karung pupuk yang berat. Tanaman berikutnya adalah umbi begonia. Bagi Anda yang memiliki pohon buah apel, mangga, atau alpukat yang sudah tua dan besar, Anda pasti tahu betapa sulitnya menanam sesuatu di bawah kanopi daun mereka yang gelap. Tanah di bawah pohon besar seringkali menjadi zona mati di mana tidak ada panen yang bisa dihasilkan. Begonia tuberous atau begonia umbi adalah solusi elegan untuk masalah area gelap ini. Ditanam di bulan Mei, begonia sangat menyukai tempat teduh di mana tanaman sayur biasa akan mati lemas kekurangan cahaya. Dengan meletakkan begonia di sekitar pangkal pohon buah,
Anda melakukan dua hal penting. Pertama, Anda mengubah area tanah kosong menjadi lautan warna cerah yang indah. Kedua, dan yang lebih penting untuk panen Anda, bunga begonia memiliki struktur unik yang menarik spesies lebah dan serangga spesifik yang juga menyukai keteduhan. Lebah-lebah ini akan bermarkas di bawah pohon Anda, dan dari sana mereka akan bergerak naik ke cabang-cabang pohon yang lebih rendah untuk menyeberbuki bunga buah yang sering terlewatkan oleh lebah yang hanya suka terbang di tempat terang. Untuk membuat penanaman begonia di bawah pohon buah menjadi lebih menguntungkan, cobalah memadukannya dengan tanaman sayuran yang toleran terhadap naungan ringan, seperti selada hijau, bayam, atau kucai. Menanam umbi begonia dan benih selada secara berdampingan di zona teduh ini menciptakan komunitas tanaman pendamping yang sangat produktif. Daun selada dan bayam akan berfungsi sebagai karpet hijau yang menjaga kelembaban dan mencegah rumput liar mengganggu umbi begonia. Sementara itu, akar begonia yang dangkal tidak akan mencuri nutrisi yang dibutuhkan oleh sayuran berdaun hijau ini. Ini adalah strategi pemanfaatan ruang tingkat lanjut yang sering dirahasiakan oleh petani komersial. Anda menyulap area tanah kosong yang biasanya dilupakan menjadi sebuah kebun salad yang lengkap sekaligus area bunga hias yang memukau. Tanpa perlu menggali kebun baru, Anda telah menggandakan luasan area produktif di halaman belakang rumah Anda hanya dengan penempatan tanaman yang cerdas dan saling mendukung. Umbi ranunculus atau bunga mentega Persia adalah tanaman yang wajib Anda tanam paling awal di bulan April. Keunggulan ranunculus bagi kebun sayur bukan pada bunganya yang mirip mawar kertas, melainkan pada apa yang terjadi di bawah tanah saat mereka mulai tumbuh. Akar ranunculus sangat aktif dalam melepaskan zat yang disebut eksudat akar. Eksudat ini pada dasarnya adalah gula cair bercampur karbohidrat yang dipompa oleh akar tanaman langsung ke dalam tanah. Gula alami ini bertindak sebagai minuman berenergi bagi mikrobioma tanah, yaitu bakteri dan jamur baik yang selama ini tertidur lelap di musim dingin. Saat Anda menanam ranunculus di bulan April, eksudat akar mereka dengan cepat membangunkan jaringan mikroba ini, mengaktifkan kembali ekosistem tanah jauh sebelum Anda mulai menanam bibit tomat atau mentimun di bulan Mei. Tanah yang mikroorganismenya sudah aktif dan kelaparan akan jauh lebih cepat dalam mengurai nutrisi organik, membuat unsur hara tersebut langsung tersedia dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman sayuran musim panas Anda nanti. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana cara memberi makan semua tanaman umbi ini tanpa perlu membuat jadwal pemupukan yang rumit setiap 2 minggu sekali? Tukang kebun yang malas menolak rutinitas pencampuran pupuk cair yang merepotkan. Kita menggunakan strategi beri makan sekali dan lupakan. Saat Anda menanam umbi-umbi ini di bulan April atau pertengahan Mei, campurkan sejumput tepung tulang atau pupuk organik lepas lambat tepat di lubang tanam atau di bawah tumpukan mulsa Anda. Tepung tulang kaya akan fosfor yang merupakan unsur krusial untuk pertumbuhan akar yang kuat dan produksi bunga yang melimpah. Karena bersifat organik dan terurai sangat lambat, segenggam tepung tulang ini akan menyediakan nutrisi yang stabil selama berbulan-bulan tanpa risiko membakar akar tanaman. Umbi akan mengambil persis apa yang mereka butuhkan secara bertahap sepanjang musim semi dan panas. Ini berarti, setelah Anda meletakkan pupuk di hari pertama penanaman, pekerjaan Anda dalam urusan memberi makan tanaman telah selesai hingga tahun berikutnya. Untuk memaksimalkan ruang di bedengan sayur, Anda harus mencoba teknik yang disebut penanaman lasanya atau tumpang sari vertikal. Ini adalah metode menumpuk berbagai jenis umbi dalam satu lubang tanam yang sama. Daripada Anda menggali 10 lubang untuk 10 umbi yang berbeda, Anda cukup membuat satu lubang atau gundukan yang lebih dalam. Di lapisan paling bawah, letakkan umbi yang tumbuh tinggi
dan berbunga di akhir musim panas seperti gladiol. Kemudian, timbun dengan sedikit tanah dan di lapisan tengah letakkan umbi lili. Timbun tanah lagi dan di lapisan paling atas, tepat di bawah permukaan tanah, letakkan umbi kecil seperti frisia yang mekar lebih dulu. Saat musim semi tiba, frisia akan mekar terlebih dahulu. Begitu mereka selesai, lili akan mengambil alih panggung, dan terakhir, pedang gladiol akan menembus ke atas untuk penutup musim. Teknik berlapis ini memberi Anda pertunjukan bunga 3 tingkat dan aliran serangga penyerbuk yang tidak pernah putus di satu titik kecil, menyisakan ruang tanah yang sangat luas di sebelahnya untuk menanam semua sayuran yang Anda inginkan tanpa perlu repot menggali area yang besar. Bagian tersulit dari menanam bunga umbi bagi kebanyakan orang adalah menahan godaan untuk memotong daunnya yang mulai layu dan menguning setelah bunganya rontok. Namun, bagi praktisi kebun malas yang mengharapkan panen besar, daun yang layu ini adalah sekutu. Aturan emasnya adalah jangan pernah memangkas daun hijau umbi sampai daun tersebut benar-benar coklat dan kering dengan sendirinya. Mengapa? Karena daun-daun tersebut sedang melakukan fotosintesis besar-besaran untuk menyedot energi dari sinar matahari dan menyimpannya kembali ke dalam umbi sebagai bekal untuk mekar di tahun berikutnya. Jika Anda merasa daun yang menguning ini merusak pemandangan, disinilah sayuran Anda berperan. Biarkan tanaman labu, merambat Anda, kacang panjang, atau daun ubi jalar menjalar menutupi sisa-sisa daun umbi tersebut. Sayuran musim panas yang tumbuh cepat akan menyembunyikan dedaunan umbi yang sedang sekarat. Anda membiarkan proses alamiah pengisian ulang energi umbi terjadi secara rahasia di bawah rimbunnya panen sayuran Anda tanpa perlu melakukan satu tarikan gunting pun. Lebih jauh di bawah permukaan tanah, ada keajaiban tak terlihat yang sangat menguntungkan pohon buah dan sayuran Anda, yaitu jaringan jamur mikoriza. Tanaman umbi-umbian ini secara alami membentuk hubungan pertemanan yang sangat kuat dengan untaian jamur mikoriza di dalam tanah. Akar umbi bekerja sama dengan jamur ini untuk memperluas jangkauan pencarian makanan dan air mereka. Benang-benang mikoriza ini akan menyebar ke segala arah seperti jaringan internet di bawah tanah. Yang luar biasa adalah jaringan jamur ini tidak egois. Mereka akan terhubung silang dengan sistem akar tanaman sayuran dan pohon buah di sekitarnya. Jadi, pohon apel atau tanaman tomat Anda dapat menggunakan jaringan mikoriza yang awalnya dibangun oleh umbi lili atau alium untuk memompa air dari area tanah yang lebih dalam saat terjadi musim kemarau. Menanam umbi bunga di kebun sayur sama halnya dengan memasang infrastruktur perpipaan mikroskopis yang menyuplai cadangan nutrisi dan air secara darurat kepada semua tanaman penghasil makanan di sekelilingnya, membuat kebun Anda kebal terhadap cuaca kering. Akhirnya, kita sampai pada langkah perawatan paling akhir, atau lebih tepatnya, cara untuk menghindari perawatan sama sekali saat musim dingin mendekat. Banyak panduan berkebun konvensional akan menyuruh Anda untuk menggali kembali semua umbi ini di musim gugur, membersihkannya, dan menyimpannya di tempat gelap. Itu jelas bukan cara kerja orang malas. Bagi banyak jenis umbi seperti alium, lili, dan ranunculus, mereka sangat mampu bertahan hidup di dalam tanah jika Anda memberikan sedikit pelindung. Rahasianya adalah mulsa super di akhir musim. Jangan repot-repot menggali tanah. Alih-alih, saat musim gugur tiba, sapu saja semua daun kering yang jatuh dari pohon buah Anda dan tumpuk setinggi 20 cm di atas area tempat umbi tersebut tertanam. Tumpukan daun ini akan bertindak sebagai jaket tebal yang mencegah tanah membeku terlalu dalam. Cacing tanah akan memakan daun ini sepanjang musim dingin. Dan saat musim semi bulan April tiba kembali, umbi-umbi Anda akan bertunas menembus sisa mulsa, jauh lebih kuat, lebih besar,
dan siap mengulangi tugas mereka melindungi sayuran Anda secara otomatis untuk tahun demi tahun berikutnya. Sekarang Anda telah mengetahui rahasia terbesarnya. Bunga yang cantik di kebun Anda bukanlah sekadar pajangan pasif yang membutuhkan perawatan ekstra, melainkan mesin biologis bertenaga tinggi yang bekerja tanpa henti untuk mengusir hama, menarik jutaan penyerbuk, dan menggemburkan tanah tanpa Anda perlu mengeluarkan setetes keringat pun. Dengan menanam umbi-umbi ini di bulan April dan Mei, investasi waktu Anda yang hanya beberapa menit hari ini akan menghemat berbulan-bulan kerja keras di masa depan, menghasilkan panen sayur dan buah yang akan membuat tetangga Anda iri. Jika Anda siap untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras di kebun Anda, pastikan Anda menekan tombol suka pada video ini dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak rahasia berkebun malas tingkat lanjut. Sekarang, giliran Anda untuk bersuara, umbi bunga. Apa yang pernah Anda coba tanam di dekat bedengan sayuran Anda, dan bagaimana hasilnya terhadap panen Anda? Ceritakan pengalaman dan rahasia Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berdiskusi.